Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Syahri Rajut. Di video kali ini saya mau sharing ke teman-teman cara membuat dompet dan tempat HP seperti ini. Di sini saya menggunakan motif puff Tunisian. Jadi motifnya seperti ini. Jadi kali ini kita akan memakai hakpen Tunisian. Dan bagian lembarannya saya membuat motif primrose. Di sini saya menggunakan inner instant. Nah, jadi dalamnya seperti ini. Teman-teman bisa mendapatkan inner instant seperti ini di toko-toko all shop ya. Saya menggunakan benang nilon peniti D27. Kemudian saya akan memakai hakpen nomor 5. Kemudian saya menggunakan hakpen seperti ini. Ini namanya hakpen Tunisian. Saya menggunakan yang nomor 3. Kemudian kita membutuhkan korek api. Juga jarum tapestri ya. Ukuran inner ini panjangnya 20,5 cm. Untuk lebarnya sekitar 10 cm. Saya nanti akan memposisikan dompetnya itu seperti ini. Jadi saya akan membuat motifnya dari bawah ke atas. Nah, jadi kita akan membuat rajutannya dengan lebar seperti ini. Panjangnya ya maksud saya. Ini kita ukur. Nah, ini panjangnya 20,5 dan akan saya kurangi 1 cm karena nanti bagian pinggirnya akan kita rapikan dengan single crochet. Untuk menentukan rantai awalnya, teman-teman bisa melihat video saya yang satu lagi ya, cara menentukan rantai awal. Tapi kalau teman-teman tarikannya sama dengan saya akan membuat rantai awalnya sebanyak 48. Ya, kita mulai. Kita buat slip knot dulu. Saya menggunakan hakpen nomor 5. Kemudian kita buat rantai sebanyak 48. Saya sudah membuat 48 rantai. Kemudian kita akan mulai di rantai yang kedua. Kita ambil benang bagian belakangnya. Di sini kita membuat single crochet. Begitupun di rantai selanjutnya. Jadi untuk baris pertama ini kita membuat single crochet ya. Begitu seterusnya sampai rantai yang terakhir. Kita membuat single crochet. Saya sudah selesai membuat single crochet di sepanjang rantai. Jadi kita punya 47 single crochet. Selanjutnya kita buat satu rantai, kemudian balik. Di lubang yang sama di sini ya. Di lubang yang pertama ini kita isi dengan half double crochet. Kemudian kita skip satu. Di lubang selanjutnya kita isi dengan single crochet 2 rantai dan single crochet di lubang yang sama. Kemudian kita skip 2. Lalu di lubang selanjutnya kita isi dengan single crochet 2 rantai single crochet.
Jadi seperti itu ya teman-teman. Di satu lubang ini kita isi dengan single crochet, 2 rantai, dan single crochet. Nah, kita lanjutkan. Kita skip 2 lubang. Kemudian di lubang selanjutnya kita isi dengan single crochet, 2 rantai, dan single crochet. Begitu seterusnya, skip 2 lubang dan di lubang selanjutnya diisi dengan single crochet, 2 rantai, single crochet. Kita lakukan sampai selesai ya. Nah, ini saya sudah sampai di bagian akhir. Kemudian kita skip 1 dan di lubang yang terakhir kita isi dengan half double crochet. Kemudian kita buat 2 rantai, lalu balik. Sini kita skip 2, 1, 2. Yang kita isi adalah lubang yang ini. Yang sebelumnya kita buat dari single crochet, 2 rantai, single crochet. Jadi lubang di antara 2 single crochet ini yang kita isi. Kita isi dengan 3 double crochet. Lalu kita ke lubang berikutnya. Di sini kita isi juga dengan 3 double crochet. Dua, 3. Kemudian ke lubang selanjutnya. Jadi yang ini kita skip, kita langsung ke sini. Kita isi dengan 3 double crochet. 1, 2, 3. Begitu seterusnya sampai selesai. Nah, ini saya sudah sampai di lubang yang terakhir untuk membuat 3 double crochet. Kemudian kita skip 1 dan di lubang yang terakhir ini kita isi dengan double crochet. Nah, jadi seperti ini. Jadi satu pola terdiri dari 2 baris ya. Kemudian kita buat 1 rantai, lalu balik. Di lubang yang pertama ini kita isi dengan half double crochet. Kemudian kita skip 1 dan di lubang selanjutnya kita isi dengan single crochet, 2 rantai, dan single crochet. Jadi langkahnya sama dengan baris yang kedua ini ya. Kemudian kita skip 2, 1, 2. Di lubang selanjutnya kita isi dengan single crochet, 2 rantai, single crochet. Begitu seterusnya.
jadi dia ada di tengah-tengah ini ya, di double crochet yang tengah. Begitu seterusnya sampai selesai. Untuk di lubang yang terakhir tadi ya, di rantai yang kedua, tadi kan kita membuat 2 rantai di baris yang sebelumnya. Nah, kita isi rantai yang keduanya, kita isi dengan half double crochet. Kemudian kita buat 2 rantai, lalu balik. Nah, ini sama dengan baris yang ketiga, jadi yang kita isi adalah lubang yang ini. Kita ke lubang selanjutnya. Di sini kita isi dengan 3 double crochet. Kemudian ke lubang berikutnya. Begitu seterusnya sampai selesai. Saya sudah sampai bagian akhir. Kemudian ini kita skip 1, kita isi di lubang yang ini ya. Yang sebelumnya ini adalah half double crochet. Kita buat double crochet di lubang yang ini. Kemudian kita buat 1 rantai lalu balik. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman, motif primrose yang kita buat. Jadi satu motif terdiri dari 2 baris, dan kita buat motif seperti ini sebanyak 11 kali ulangan. Saya sudah selesai membuat 11 kali pola ulangan seperti ini. Ini motif primrose. Kemudian kita buat 1 rantai lalu putuskan benangnya seperti ini. Kemudian kita akan merapikan bagian pinggirnya dengan single crochet. Tapi untuk bagian bawah tidak perlu kita rapikan lagi ya, karena sebelumnya kita sudah membuat single crochet. Jadi hanya bagian sebelah kanan, atas, dan di sebelah kiri. Ini saya sudah selesai merapikan bagian pinggirnya dengan single crochet. Selanjutnya kita akan membuat tempat HP-nya ya di bagian sebelah sini. Saya menggunakan hakpen Tunisian seperti ini. Nomor 3. Pertama kita buat slip knot.
Kemudian kita buat rantai sebanyak 19. Ini saya sudah membuat 19 rantai. Kemudian kita akan mulai di rantai yang kedua, dan yang saya ambil adalah benang yang bagian belakang ini. Caranya seperti ini. Kemudian kita ke rantai selanjutnya. Begitu seterusnya sampai di rantai yang terakhir ya. Nah, setelah seperti ini, kita keluarkan satu benang. Kemudian selanjutnya kita keluarkan setiap 2 benang. Terakhir. Kemudian kita akan mulai di lubang yang kedua di sini. Jadi yang ini kita lewati, kita akan ke sini, kita membuat motif puff di situ. Caranya seperti ini. Kita lilitkan benang ke hakpen 1 kali. Kemudian kita masuk ke lubang yang ini. Nah, di sini kita lilitkan lagi benang ke hakpen, kemudian masuk di lubang yang sama. Kemudian lilitkan lagi benang ke hakpen dan masuk ke lubang yang sama. Nah, di sini kita punya 1 2 3 4 5 6 7. Punya 7 benang dan kita keluarkan 5 benang yang di depan. Nah, seperti ini. Jadi kita punya 3 benang di hakpen ya, sisanya. Selanjutnya kita skip 1 lubang, kita ke lubang berikutnya. Kita buat motif puff juga di sini. Caranya sama. 1 2 3. Kita keluarkan 5 benang yang di depan. Jadi kita sisakan 1. Kemudian kita skip 1 lubang, kita ke lubang berikutnya. Kita buat motif puff juga di situ. Kita mengambil benangnya dari depan seperti ini ya, jangan dari belakang, agar lebih mudah ketika mengeluarkan 5 benang yang di hakpen. 1 2 3. Kemudian kita keluarkan 5 benang. Nah, jadi seperti ini ya. Lakukan sampai di lubang yang terakhir. Skip 1 lubang, kita ke lubang berikutnya.
Setelah sampai ujung seperti ini, kita langsung ke rantai. Jadi ini kita masuk ke rantai, kita ambil 2 benang yang di sini. Nah, seperti ini. Kita keluarkan 1 benang. Selanjutnya kita keluarkan setiap 2 benang. Ini agak kita tarik. Nah, seperti itu ya. Biar hasilnya nanti tidak longgar. Ini tarik. Begitu seterusnya. Kemudian untuk baris yang ketiga atau baris kedua dari motif puffnya, ketiga itu sama yang di awal tadi ya. Nah, di sini kita masuk ke lubang yang ini. Nah, di sini ya, setelah benang yang panjang. Jadi bukan yang sebelum. Kita masuk ke sini. Kita ambil benang seperti ini. Kemudian ke lubang berikutnya kita membuat motif puff di situ. Di sini. 1 2 3. Kita keluarkan 5 benang. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ke lubang yang berikutnya. Sini ya, jadi bukan sebelum benang yang panjang tapi setelah. Di sini 1 2 3. Kita keluarkan lagi 5 benang, begitu seterusnya ya. Nah, lubang yang terakhir kita isi dengan motif puff itu yang ini. Kemudian lubang yang di akhir ini kita buat seperti ini. Kita masukkan hakpen di lubang ini. Kemudian kita ambil benang yang di belakang. Seperti ini. Baru kita ke rantai. Kemudian kita keluarkan 1 benang. Selanjutnya kita keluarkan setiap 2 benang. Jadi caranya sama, setelah seperti ini kita tarik biar dia tidak longgar. Begitu seterusnya. Tarik, dan yang terakhir seperti itu. Kemudian untuk baris yang ketiga kita mulai di lubang yang ini. Jadi kita sejajarkan dengan yang sebelumnya ya. Kita sejajarkan dengan puff yang ada di bawahnya. Nah, seperti ini. Kita di sini. Jadi yang ini tidak kita isi ya. Yang pertama ini tidak kita isi. Kita langsung ke sini.
keluarkan 5 benang, kemudian ke lubang berikutnya. Begitu seterusnya. Untuk motif puff baris ketiga ini, lubang yang terakhir kita isi adalah yang ini ya. Nah, di sini kita buat puff di situ. Kemudian kita isi yang rantai ini ya. Kita ambil 2 benang. Kemudian ini kita tarik agar tingginya sama. Kita keluarkan 1 benang yang di hakpen. Kemudian kita keluarkan setiap 2 benang. Nah, begitu seterusnya sampai selesai. Yang terakhir, nah seperti ini ya motifnya. Untuk puff baris keempat sama dengan baris yang kedua. Jadi di lubang yang pertama ini kita isi dengan seperti ini ya, seperti membuat single crochet. Kemudian kita ke lubang berikutnya, kita buat puff di situ. Nah, ini lubang yang terakhir kita isi adalah yang ini. Kemudian di sini kita buat seperti ini, seperti akan membuat single crochet, hanya tidak kita keluarkan benangnya ya, seperti ini. Kemudian kita ke rantai. Kita samakan tingginya. Keluarkan 1 benang. Kemudian selanjutnya kita keluarkan setiap 2 benang. Begitu seterusnya. Untuk baris kelima ini sama dengan yang di bawahnya ya. Kita luruskan. Kita mulai di lubang yang ini. Yang ini tidak kita isi. Kita langsung ke sini. Ya, jadi seperti itu. Kita buat motif puff Tunisian ini sebanyak 19 baris. Saya sudah selesai membuat 19 baris motif puff Tunisiannya. Kemudian hakpennya saya ganti dengan hakpen biasa nomor 5. Kita buat single crochet. Kita mulai di lubang yang ini.
kemudian ke sini. Yang ini kita skip, kita ke lubang sebelahnya. Kemudian di sini. Ini kita skip, kita ke sebelah. Kita skip, kita ke sebelahnya. Begitu sampai di ujung sini ya. Dan yang terakhir adalah yang ini ya. Kita ambil benang bagian belakang. Kemudian kita buat satu rantai, putuskan benangnya. Kemudian kita akan membuat single crochet keliling. Kita mulai dari yang bawah. Kita buat satu rantai. Kemudian kita ke lubang yang ini. Kita buat 2 single crochet di situ. Kemudian ke lubang selanjutnya. Kita isi dengan 2 single crochet. Begitu seterusnya. Jadi setiap lubang kita isi dengan 2 single crochet. Ini saya sudah sampai ujung. Kemudian di lubang yang ini kita isi dengan 3 single crochet. 1 2 3. Selanjutnya satu lubang, 1 single crochet. Di sudut sini sama ya, kita isi dengan 3 single crochet. Dua, 3. Begitu seterusnya. Jadi setiap lubang ini kita isi dengan 2 single crochet. Dan di sudut ini nanti kita isi juga dengan 3, dan yang terakhir kita isi dengan 2 karena tadi yang satu sudah kita buat di awal ya. Ini saya sudah selesai merapikan pinggirannya dengan single crochet, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan memasangkan ke bagian lembaran ini ya. Nah, ini tinggal kita jahit seperti biasa saja menggunakan jarum tapestry. Jadi ini kita hitung, kita samakan dengan ini. Dan memasangkannya jangan terlalu pinggir ya, tapi agak ke sini sedikit. Karena nanti bagian pinggirnya akan kita jahit ke inner. Setelah seperti ini, kita tahan dengan penanda. Kita tinggal menjahit di sini ya. Saya menggunakan jarum tapestry seperti ini. Ini benangnya bagian ujungnya kita simpulkan. Saya selipkan dulu di sini biar nggak mudah lepas. Lalu kita ke sini.
Untuk yang pertama ini saya 2 kali ya jahitnya. Jadi nanti bagian pinggirnya kokoh, jadi nggak melengkung ya. Jadi dijahitnya 2 kali. Begitu seterusnya sampai selesai ya. Ini saya sudah menjahit tempat handphone ke bagian lembaran. Selanjutnya kita akan membuat pengait untuk kancing. Jadi saya menggunakan kancing seperti ini. Kita buat slip knot. Lalu buat rantai sebanyak 6. Kita mulai di rantai yang kedua. Jadi caranya seperti ini. Kita membuat double crochet yang rapat. Kemudian masuk ke sini. Lalu kita naik 2 rantai, kemudian balik. Sama caranya. Kita buat double crochet ini sebanyak 4 baris. Ini saya sudah membuat 4 baris double crochet yang rapat. Kemudian untuk baris yang kelima kita buat 2 rantai, kemudian balik. Di sini masih sama, kita membuat double crochet yang rapat. Lalu kita buat 2 rantai, kemudian skip 2, kita ke lubang berikutnya. Kemudian seperti ini, kita ke lubang yang terakhir. Buat 1 rantai, putuskan benangnya. Setelah selesai, kita rapikan bagian pinggirnya dengan single crochet. Ini sudah selesai. Kemudian ini tinggal kita pasangkan di sini. Ini kancingnya. Lalu kita pasangkan juga talinya. Jadi talinya yang satu di sini, satu lagi di sini ya. Saya membuat motif seperti ini. Teman-teman bisa melihat video saya cara membuat tali dengan ukuran 0,6 cm. Nah, ini tampak depan, ini tampak belakang. Tapi saya akan mengambil motif yang ini untuk dipasang di sini. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman sebelum memasang yang ini, dipaskan dulu ke innernya ya, agar nanti bisa lebih pas. Jadi seperti ini, kita paskan dulu. Ini kalau kurang tinggal kita tarik saja ya. Nah, seperti ini. Kemudian talinya kita paskan di sini. Nah, seperti itu.
Ini saya sudah selesai memasang kancing, pengait kancingnya juga talinya. Sekarang kita tinggal menjahitkannya ke inner. Nah, ini sebelum kita jahit, kita tahan dulu dengan jarum pentul agar lebih mudah. Setelah kita tahan dengan jarum pentul seperti ini tinggal kita jahit saja. Saya menggunakan benang yang sama, memakai benang nilon juga, tapi ini saya ambil satu helai. Bagian ujungnya kita simpul. Ya, sekarang kita akan jahit. Kita selipkan dulu di sini biar benangnya tidak lepas. Baru kita ke sini. Sedekat mungkin dengan puringnya teman-teman, biar jahitannya rapi. Nah, begitu seterusnya sampai selesai ya. Ini saya sudah selesai menjahit cover rajutannya ke inner. Jadi seperti ini. Nah, jahitannya seperti ini ya. Jadi setelah kita selesai satu putaran, kita balik lagi agar setiap celahnya ini tertutup. Jadi seperti mesin jahit ya, seperti ini. Nah, ini kita sudah selesai membuat dompet plus tempat HP-nya. Motifnya seperti ini. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman selalu dapat update jika saya mengupload video terbaru. Selamat berkarya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.